Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Hendriansyah. Saya dari sekolah IDN Boarding School kelas 10 TKJ A. Oke, kali ini saya akan membahas tentang materi yaitu DHCP VLAN yang bertujuan untuk mempermudah pekerjaan teknisi jaringan. Sebelum itu, apa itu VLAN? VLAN itu adalah singkatan, dan panjangan dari VLAN itu Virtual Local Area Network, adalah jaringan teknologi jaringan yang memungkinkan kita untuk membagi satu LAN fisik menjadi beberapa jaringan virtual. Bahkan jika perangkat terhubung ke switch yang sama, VLAN dapat memisahkannya sehingga tampak seolah-olah berada di jaringan. Oke, fungsi utama dari VLAN itu ada 4 poin saja. Yang pertama yaitu ada memisahkan jaringan atau segmentation. Poin yang kedua yaitu meningkatkan keamanan. Untuk yang ketiga, itu VLAN dapat mengurangi broadcast traffic. Untuk yang poin keempat, yaitu mempermudah manajemen jaringan. Oke, kita next. Tadi kan kita sudah membahas tentang VLAN. Sekarang kita akan membahas tentang DHCP VLAN. DHCP itu adalah singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol yang berguna untuk membagikan secara otomatis atau secara dinamis menetapkan alamat IP ke klien. DHCP VLAN berarti berfungsi untuk secara otomatis menetapkan alamat IP ke klien dalam VLAN tertentu atau dengan membagikan alamat IP otomatis dengan VLAN yang berbeda. Vision and values-nya dalam DHCP VLAN, untuk visinya yaitu buat penetapan alamat IP yang dibagikan secara otomatis. Untuk value, untuk poin pertama yaitu untuk pengalamatan IP otomatis berdasarkan VLAN. Dan kedua itu untuk kontrol akses yang lebih baik antar jaringan, mendukung jaringan skala besar. Kita akan next ke konfigurasinya. Kalian bisa buka. Kita akan langsung lanjut ke konfigurasinya. Sebelumnya kalian bisa buka Cisco Packet Tracer kalian. Itu Cisco Packet Tracer ini untuk sebagai emulator aja. Jadi kita akan membuat topologi terlebih dahulu. Kita bisa langsung config saja. Ya, kita di sini bisa untuk langkah pertama kita masukkan ke enable dulu. Guna untuk apa? Untuk kita masuk ke dalam privilege mode. Oke, setelah dimasukkan enable, kita bisa klik enter. Lalu klik kita sudah masuk ke privilege mode, kita bisa masuk ke global konfigurasi mode. Untuk kita masukkan config terminal. Lalu kalau sudah, kita bisa klik enter. Lalu kalau sudah, kita bisa masukkan VLAN dulu, yaitu VLAN 10. VLAN 10. Lalu kita masukkan VLAN name-nya. Ini saya masukkan name yaitu untuk penamaan pada VLAN tersebut agar kita mudah dalam VLAN itu. Name. Ini untuk name yang kalian bebas untuk masukkan apa saja. Sini saya akan menggunakan nama sekolah yaitu SD atau jenjangan ya. Biar gampang aja. 920 name SMP. Kalau sudah, kita bikin lagi seluruh VLAN yang tadi sudah kita buat. Itu VLAN 10, 20, dan 30. Berdasarkan nama name-nya. Name SMK. Oke, kalau udah kita bisa masukkan interface-nya. Interface FA02. Switch port mode access switch. Yang 10. Jadi untuk perintah masukkan switch port mode access itu untuk memberikan akses di switch ini menuju ke VLAN 10 itu. Dan untuk masukkan switch port access VLAN 10 itu untuk memberikan akses pada VLAN 10 ini. Kita lanjut masukkan interface-nya. Untuk interface-nya kita bisa samakan dengan bus Ethernet yang langsung mengarahkan ke VLAN tersebut, yaitu interface FA03 switch port mode access switch port access VLAN 20. Jadi kita bisa lanjut lagi. Ini di sini sudah masukkan interface untuk VLAN 10 dan 20 saja ya. Kita akan lanjutkan ke VLAN 30-nya. Masukkan dulu interface-nya. Bus Ethernet 04. Kita masukkan mode aksesnya. Kita masukkan juga akses VLAN-nya. VLAN 30. Oke, kalau udah bisa di enter. Lalu jika sudah, kita bisa langsung konfigurasi ke router tersebut. Klik, lalu pilih CLI 0. Kita ketik enable untuk masuk ke
privilege mode, enable. Kalau sudah masuk ke privilege mode, kita bisa langsung masuk ke globality configuration, config terminal. Nah, kalau sudah, kita bisa nyalakan dulu untuk device-nya. Interface FA 0, kita masukkan switch no shutdown, yaitu untuk menyalakan device tersebut. Dan tadi awalnya ini merah, lalu ini merah, sekarang itu jadi hijau dan oranye. Lalu kita masukkan, kita akan membuat sub interface dulu. Interface FA 0 titik 10. Kenapa titik 10? Yaitu ini untuk menuju ke VLAN 10 itu. Oke, kita bisa bikin enkapsulasinya. Lalu kita akan membuat IP addressnya. Lalu kita akan membuat gateway-nya. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut ke interface VLAN 20-nya. Masukkan interface 0/0 sudah, kita bisa masukkan enkapsulasinya. Ini kita untuk menandakan paket saja ya. Capsulation.1q20. Karena ini kita akan membuat interface untuk VLAN 20. Maka saya tulis .1q20. Kita lanjut membuat gateway-nya. IP address 68.20.1. Kita lanjut ke VLAN 30-nya. 30. Kita bikin enkapsulasinya. Kita tulis encapsulation titik 30. Kenapa? Karena ini kita akan membuat sub interface khusus untuk VLAN 30-nya. Sudah, kita akan membuat gateway-nya lagi. Dengan IP 192.168.30.1. Jangan lupa masukkan subnetmask-nya. Enter. Lalu jika sudah, kita akan membuat itu DHCP-nya. Untuk membuat DHCP, yaitu kita masukkan perintah IP DHCP full VLAN 10 dulu, karena kita akan membuat dari VLAN 10 itu. Masukkan IP DHCP full VLAN 10. Ini perintah untuk membuat DHCP server. Kita akan membuat router ini jadi DHCP server untuk membagikan IP kepada VLAN-VLAN lainnya secara otomatis. Masukkan. Sudah, kita akan masukkan networknya, yaitu dengan IP 192.168.10.0.255.255.255.0. Lalu kita akan membuat default router dulu. Default router dengan IP 192.168.10.1. Lalu kita akan membuat juga yaitu DNS server. Itu dengan DNS 888.8. Ya sudah, kita enter. Lalu kita akan membuat IP DHCP full VLAN yang lainnya juga, yaitu untuk VLAN 20 dan 30. Di sini saya sudah membuat IP DHCP baru yang untuk VLAN 10. Jadi kita akan lanjut ke konfigurasi DHCP untuk VLAN 20 dan 30-nya. Dengan konfigurasi sama, tapi hanya berbeda dalam IP-nya saja. IP DHCP full VLAN 20, karena kita akan membuat DHCP untuk VLAN 20. IP DHCP full VLAN 20. Sudah, masukkan networknya 192.168.20.0 255.255.0. Sudah, kita akan membuat default route-nya. Default router 168.10 ya, 20.1. Sudah, kita akan membuat yaitu DNS servernya dengan DNS yang sama, yaitu 8.8.8.8. Oke, juga sudah, kita lanjut ke IP DHCP full VLAN 30.
full VLAN 30. Oke, sudah. Kita bisa enter lalu oh, salah. Jadi sini untuk pemasukan IP DHCP full VLAN-nya, kita tidak perlu untuk spasi VLAN 30-nya nih. Ini saya terjadi typo ya. Kita bisa ulang lagi IP DHCP full VLAN 30. Sudah, kita masukkan networknya juga 92.168.30.0 255.255.0. Sudah, kita akan masukkan default routernya. Router 192.168.30.1. Sudah, masukkan DNS yang sama juga. Oke, jika sudah semuanya, kita bisa mengecek hasil konfigan kita itu dengan masukkan do show run. Nah, di sini muncul semua ya untuk semua hasil konfigurasi kita tadi. Untuk pembuatan DHCP servernya ketahuan semua di sini. Itu VLAN 10, networknya 10.1, default router 10.1, networknya 10.0, default routernya 10.1, dan 8.8.8. Networknya 20.0, default rootnya 20.1, dan 8.8.8. Network 30.0, default router 30.1. Oke, kita bisa lanjut untuk pengecekannya. Nah, ini hasil pembuatan subinter. Ini untuk VLAN 10, ini untuk VLAN 20, dan ini untuk VLAN 30. Dan ini IP address di sini bisa disimpulkan itu sebagai gateway-nya. Sudah, kita lanjut. Oke, sudah. Kita di sini bisa membuat terang ke arah router dengan cara masukkan interface FA yang mengarah ke router ini, yaitu terlihat di sini itu ada FA 0/1. Masukkan, lalu kita masukkan konfigurasi terang, mode terang. Sudah, kita bisa next time untuk forward time. Jadi untuk konfigannya itu berjalan lebih cepat. Ya sudah, kita bisa lihat hasil, kita bisa ngecek hasil konfigurasi DHCP kita. Kalian bisa ke laptop, lalu ke tab desktop, lalu ke IP configuration ini, klik lalu klik yang DHCP ini. Tunggu, oke. Sini jika berhasil, maka akan muncul DHCP request successful dengan IP 192.168.10.2 dengan subnet masknya 255.255.255.0 dengan default gateway 192.168.10.1.888. Kenapa di sini IP addressnya munculnya 192.168.10.2? Karena 192.168.10.1 ini dipakai oleh gateway router ini. Tuh, jadi makanya muncul IP address untuk DHCP-nya 10.2. Oke, jika sudah, coba kita akan lanjut ke laptop selanjutnya. Double klik pada laptop tersebut, lalu kita klik desktop, lalu ke IP configuration, lalu klik DHCP. Nah, sini DHCP request successful. Berarti kita sudah berhasil untuk VLAN 10 dan VLAN 20-nya. Nah, sudah, kita akan close, lalu kita klik VLAN 30. Sudah, double klik pada laptop tersebut, kita klik tab desktop, lalu pilih yang IP configuration. Lalu klik yang DHCP. Oke, di sini muncul DHCP request successful. Nah, sudah, kita bisa untuk mengetes ping, yaitu 2 kali, lalu gitu. Kita coba ulang, VLAN 10 ke VLAN 20 untuk mengetes ping. Apakah berhasil? Oke, berhasil. Kita lanjut dari VLAN 10 ke VLAN 30. Kita coba ping lagi, lalu akan terjadi successful. Mungkin segini saja video tutorial IT TKJ Cisco Packet Tracer, yaitu tentang DHCP VLAN. Jika ada salah kata atau salah dari penjelasan, mohon maaf. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.